Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT diberi nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, serta segera dilepaskan dari belenggu anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, saya akan menyapa dulu subscriber saya dari Sabang sampai Merauke. Aceh, Kalimantan, Papua, Pulau Jawa, Pulau Ambon, mana yang belum saya sebutkan lagi, Sulawesi, Bali, saya sapa semua. Ya, dan rekan saya yang dari TNI, Mas Indra, kok nggak pernah nongol? Sama Mas siapa ya di Aceh itu ya, ada TNI salut, hebat ya, kita harus bangga punya TNI ya, menjaga keutuhan NKRI gitu. Dan saya sapa subscriber saya yang rekan saya dari polisi ya, yang dari Polri, semoga Anda sehat semua dan semua subscriber saya semuanya tidak ketinggalan ya. Oke, yang rekan saya yang dari Polri tetap semangat ya, tetap semangat, jangan kendor ya. Kuatkan semangat Anda, bulatkan tekad Anda. Gitu seperti Anda saat pendidikan ya. Karena kita itu harus bangga loh ya, punya polisi Indonesia itu. Bayangkan ya, preman, terus perampok, pembunuh, teroris itu bisa ditangkap sama polisi dengan singkat gitu, teroris ya. Jangankan teroris, Nabi aja itu pernah ditangkap sama polisi Indonesia. Ingat nggak dengan yang namanya Ahmad Musaddiq ya, dia mengaku sebagai nabi ya, nabi akhir zaman, ditangkap sama polisi. Nabi itu ditangkap sama polisi, jangankan nabi ya, malaikat itu ditangkap sama polisi. Masih ingat dengan Lia Eden yang mengaku sebagai malaikat, ditangkap sama polisi, mengaku malaikat Jibril, ditangkap sama polisi. Coba, apa hebat kan polisi itu, dari teroris, nabi, sama malaikat ditangkap sama polisi gitu. Ya, oke. Langsung ke topik saja ya. Langsung ke topik saja, tetapi sebelum ke topik, ayo senyum dulu ya. Biasakan untuk senyum. Nah, senyum ya, senyum. Jangan dilipat muka Anda itu, ayo senyum. Nah, begitu ya. Senyum itu terapi juga loh, jangan salah begitu. Oke, langsung ke topik saja. Saya itu semakin yakin dengan olah nafas. Kenapa begitu? Nah, saya akan bercerita. Menurut pengalaman harus jujur ya, harus jujur. Tidak ada yang saya sembunyikan. Nah, kemarin saya takziah ke Bojonegoro. Nah, saat perjalanan pulang ya, kepala saya itu pusing sekali. Saya sudah hampir cemas itu, Nyampe di rumah masih saja pusing. Wah, minta ampun pusingnya. Ya, saya itu takut, waduh, jangan-jangan saya kambuh lagi nih, begitu ya. Agak sedikit cemas, tapi tidak terlalu sih. Saya tetap santai saja, rileks saja ya. Ini hanya pusing biasa. Saya menghibur diriku, berkata pada diri saya sendiri bahwa ini pusing biasa. Ini itu pusing biasa, Yon. Pusing biasa, nggak usah takut ya, nggak usah takut kambuh. Saya bicara pada diri saya sendiri. Terus sesampai di rumah, saya langsung yang namanya itu olah nafas. Ya, saya melakukan pernapasan perut selama 1 menit, pernapasan dada selama 1 menit, saya lanjutkan pernapasan gabungan selama 1 menit. Kalau Anda belum paham tentang pernapasan perut, pernapasan dada, pernapasan gabungan, sudah ada di video saya ya, terutama pernapasan gabungan gitu ya. Saya lakukan itu secara
penuh dengan keyakinan, ya, penuh keyakinan saya lakukan. Ya, itu pernapasan perut. Selama 1 menit, saya lanjutkan pernapasan dada. Begitu sampai berapa tarian 1 menit itu saya lupa, ya. Sama pernapasan perut itu nggak tahu berapa tarian, saya juga lupa. Pokoknya 1 menit, ya, itu 1 menit. Terus saya lanjutkan dengan pernapasan gabungan, yaitu pernapasan gabungan itu dimulai dari pernapasan dada dulu, ya. Udara disimpan di dada, turunkan ke perut, langsung begitu. Kita paksa, kita naikkan lagi ke dada, lepas. Gitu. Nah, terus setelah saya melakukan itu, alhamdulillah kepala saya yang pusingnya minta ampun itu hilang. Nah, itu bukan sekali 2 kali saya lakukan, ya. Itu berkali-kali dulu. Setelah saya pusing begini, tapi pusingnya enggak begitu. Tetapi kemarin tuh pusingnya minta ampun, pusing sekali begitu. Saya tahan tidak minum obat, saya lakukan itu pernapasan perut, pernapasan dada, terus pernapasan gabungan. Nah, itulah saya semakin yakin, ya, bukannya saya sombong karena pernapasan itu yang bisa menyembuhkan saya, tetapi Allah lah yang menyembuhkan saya, tetapi juga dengan ikhtiar, gitu, ya, gitu. Semua itu perlu ikhtiar. Nggak ada dunia ini nggak ikhtiar, ya. Anda mencari nafkah, mencari rezeki, mencari uang, itu harus ikhtiar. Tidak bisa kita duduk-duduk diam terus uang itu datang berjatuhan, kan tidak begitu, ya. Dan perlu Anda catat, nikmat, ya, nikmat sehat itu yang lebih utama begitu. Rezeki itu ya kita bernapas, itu sudah rezeki, mendapat rezeki dari Allah gitu. Oke, jadi kesimpulannya begini, ya. Anda jangan ragu dengan yang namanya olah nafas. Jangan ragu, Anda harus yakin. Tiap hari Anda lakukan terus olah nafas, ya. Kalau Anda untuk melakukan pernapasan gabungan, dalami dulu pernapasan perut, ya, pernapasan perut. Setelah pernapasan perut Anda hafal dan sudah lancar, Anda lakukan pernapasan dada, ya. Dan setelah Anda lancar semua, Anda lakukan pernapasan gabungan, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Gitu. Semua sudah ada di video saya. Coba Anda lakukan. Ini tidak sekali 2 kali saya uji coba, ya. Berkali-kali, berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin beratus-ratus kali. Gitu. Kalau dulu saya waktu penyembuhan itu hampir tiap hari, tiap sholat saya itu lakukan pernapasan, olah nafas itu saya lakukan terus. Gitu. Ya. Terus setelah saya recovery, ya, recovery dalam arti ya sudah agak membaik. Itu saya lakukan ya kalau malam atau sesempat saya begitu. Dan saat ini saya lakukan kalau habis tidur saja begitu. Tetapi kalau untuk Anda yang masih dalam tahap penyembuhan, Anda lakukan terus itu, ya. Anda lakukan terus pernapasan itu. Anda mungkin tidak akan menyadari bahwa betapa dahsyatnya pernapasan, olah nafas itu betapa dahsyatnya. Gitu, ya. Anda harus mempunyai orang, ya, yang datangi orang yang menguasai ilmu nafas atau seni bernapas gitu. Pasti dia akan mengungkapkan, ya betul, olah nafas itu bisa untuk kesembuhan, apalagi sakit pikiran gitu. Untuk mendapat kedikjayaan itu juga bisa, tetapi buat apa, ya? Kita sakit buat apa kita mencari kesaktian kedikjayaan itu? Kita itu konsentrasi sama penyembuhan kita, ya, itu. Hadapi dengan tenang, ya. Sensasi apapun hadapi dengan tenang, terus dengan penuh keyakinan dan didukung dengan semangat Anda serta kemauan Anda. Gitu. Ya. Jangan sepelekan olah nafas gitu. Karena saya sudah membuktikan berkali-kali. Banyak di daerah saya ini yang mempelajari olah nafas, tetapi ya itu ada yang namanya Mahatma, ada Kundalani, ada. Kalau saya olah nafas lebih kepada guru saya dulu, ya, guru saya dulu dari Al-Hikmah begitu, ya. Jadi saya lakukan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan pada
pada guru saya kepada saya begitu. Jadi Anda kalau belajar seni olah nafas, seni olah nafas apapun itu sama, begitu ya. Dari pernapasan perut pasti sama, begitu. Pernapasan dada pasti sama. Cuma perbedaannya itu olah nafas itu ya. Kalau saya itu dibarengi dengan misalkan saya Allah. Nah, sampai kempes sekempes-kempesnya. Allah. Gitu ya. Ada lagi yang pakai gerakan ya. Saya juga mempelajari itu yang pakai gerakan, ada. Nah, ada lagi yang pernapasan tetapi dia diiringi dengan yoga, dengan gerakan yoga, tetapi dia melakukan juga olah nafas gitu ya. Jadi jangan sepelekan olah nafas. Kalau Anda dalam penyembuhan, lakukan olah nafas. Seni olah nafas ini sangat bermanfaat sekali ya. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari olah nafas gitu. Anda intinya harus tekun, disiplin, dan yakin gitu. Karena kebiasaannya kalau orang menderita anxiety psikosomatis itu terkena penyakit kulit, yaitu apa? Kudis. Apa itu? Kurang disiplin. Kutil, kurang teliti gitu ya. Terus dari penampilan kita kena sakit, yaitu namanya sakit kurap ya, kurang rapi. Nah, itu juga yang saya alami. Oke? Nah, tetap semangat ya, tetap semangat. Semua ikhtiar yang Anda lakukan nanti itu tidak akan sia-sia ya. Jadi nikmati prosesnya ya. Nikmati prosesnya. Jangan langsung ingin hasilnya gitu. Nikmati prosesnya. Seperti saya ini ya. Saya kenapa bangga menjadi anggota Polri? Karena proses saya untuk menjadi anggota Polri, panjang sekali. 5 kali saya daftar ya. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal. Akhirnya 5 kali berhasil. Jadi itulah saya menikmati prosesnya. Saya lebih bangga dengan prosesnya itu, begitu ya. Saya lebih bangga dengan prosesnya saya menjadi polisi, begitu. Setelah saya menjadi polisi, ya saya sih ya bangga, tetapi saya lebih bangga dengan proses saya untuk menjadi polisi itu bagaimana, gitu. Ya, sama. Kalau Anda nanti sembuh, pasti nanti Anda akan bahagia dengan proses yang Anda lakukan. Oh, proses saya itu begini dulu, begini, penuh dengan perjuangan, begini, begitu. Akhirnya saya mendapatkan hasil, gitu. Anda pasti nanti akan membanggakan, yaitu prosesnya, ya, prosesnya itu. Nah, dan hasilnya itu kalau sudah Anda nikmati, misalnya Anda sudah sembuh, Anda tetap lakukan, yaitu penyembuhan-penyembuhan yang Anda lakukan selama Anda sakit. Itu Anda lakukan terus supaya apa? Supaya tidak kambuh lagi, begitu ya. Saya juga masih belajar, saya mempertahankan supaya tidak kambuh, yaitu saya masih sering yang namanya istighfar, zikir, meditasi, olah rasa, olah nafas, olahraga, begitu. Pokoknya kalau itu sudah Anda lakukan semua, tip-tip dari saya atau tip-tip dari mentor yang lain, karena penyembuhan orang satu dengan orang lain itu berbeda. Kalau saya penyembuhannya unik, kenapa? Ya yang saya pelajari, yang diajarkan saya ya unik, begitu. Harus olah nafas, harus meditasi, begitu. Oke? Anda paham ya? Semua ini saya ungkapkan sejujur-jujurnya. Kemarin saya sangat pusing sekali. Aduh, gitu. Saya bertahan tidak minum obat. Ya. Saya lakukan olah nafas. Pernapasan perut, dada, gabungan. Akhirnya saya rileks. Begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menunjukkan ikhtiar-ikhtiar yang saya jalani selama ini membuahkan hasil. Begitu. Ya, kesembuhan itu di tangan Allah, tetapi kita tetap harus berikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar, ya, sudah berusaha, apapun sudah kita lakukan, hasilnya kita serahkan sama Allah, dan Allah pun pasti akan melihat usaha Anda, gitu. Ya, karena Allah tidak mau menyengsarakan hambanya, begitu. Ya, makanya Anda tetap ikhtiar. Jangan berdiam diri.
Kalau tidak Anda lawan, ya, sekali lagi terus terang saya itu melawan itu, ya. Begitu. Karena yang saya lakukan memang begitu. Tetap semangat. Pokoknya itu Anda itu jangan banyak membuat pertanyaan, ya. Tetapi carilah sebuah jawaban, gitu. Dan Anda harus menanamkan keyakinan. Kalau Anda ingin melakukan ini tapi Anda tidak yakin, sama aja bohong, ya. Misalnya Anda olah nafas, masa coba, mana ini nggak ada hasilnya, ya. Saya melakukan olah nafas itu berbulan-bulan, ya, tidak sekali dua kali, beratus-ratus kali, mungkin bisa beribu-ribu kali, gitu, ya. Makanya Anda jangan bosan, harus continue, rutin, dan disiplin, gitu. Itu kuncinya. Kalau Anda habis ini nggak ada hasilnya, belum dapat hasil, sudah bosan, pindah lagi. Sama aja begini, ya. Anda dagang bakso, wah, kok nggak laku, yang laku kok malah mie ayam yang di sana. Terus akhirnya Anda jualan mie ayam. Nah, setelah Anda jualan mie ayam juga nggak laku. Loh, yang laku itu, yang lari jualan pecel ternyata. Terus Anda jualan pecel, akhirnya niru-niru. Nah, pecel tidak laku. Anda lihat, oh itu soto lebih itu, ya, lebih laris, banyak pembelinya, muncrat. Soto muncrat. Soto banyak pembelinya, ya. Oh, saya jualan soto aja. Nah, itu plin-plan. Nah, kalau Anda sudah meyakini satu ini, ya, yakini itu, wah, saya yakin dengan ini. Udah lakukan. Baik dari saya maupun dari mentor yang lain, gitu, ya. Kalau Anda sudah yakin itu, lakukan itu secara terus-menerus, secara kontinu, secara disiplin, dan Anda harus yakin serta Anda berdoa sama Allah SWT. Tentunya Anda, saya yakin, sudah berdoa, gitu, berusaha dan berdoa, tetapi karena ilmu yang Anda miliki mungkin belum sepenuhnya Anda miliki ilmu itu, ya. Mungkin Anda kesulitan, ya ini saya ungkapkan, ya ini loh cara saya begitu. Kalau cara-cara mentor yang lain bagaimana saya tidak tahu, ya. Maaf master-master hipnoterapi, ya, dan master-master meditasi, saya juga masih belajar, masih butuh bimbingan, ya. Oke, tetap lakukan olah nafas, ya, meditasi, relaksasi. Nah, itu yang terutama begitu. Jadi intinya sekarang Anda harus yakin dengan apa yang ingin Anda lakukan, gitu. Kalau Anda ingin melakukan ini, Anda tidak yakin, itu hasilnya akan minimal, bahkan tidak akan membuahkan hasil, gitu. Tetapi kalau Anda yakin, wah, ya saya yakin ini, saya lakukan terus. Coba, nanti Anda akan memetik hasilnya. Nah, gitu. Sekali lagi, apa yang kita dapat pada saat ini, itu adalah benih yang kita tanam pada masa lampau. Dan apa yang akan kita dapatkan nanti, di masa tua nanti, itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Itu titik, tidak ada koma. Gitu. Ingat itu, ya. Oke, saya bukan penasihat spiritual, saya bukan ahli apa-apa, saya ini hanya seorang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis, ya. Gelar saya pun hanya SD, SMP, SMA, atau S3, ya, gitu. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat, ya. Badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Semangat, 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 ya. Ayo, tepuk tangan, semangat, semangat. Ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.